Mes, ini kalau dipikir-pikir kalau lagi nggak punya uang itu kita masih bisa sih kayaknya bertahan hidup gimana caranya gitu ya. Tapi kalau pas uangnya lagi banyak itu kok ya ngerasanya cepet banget habis tuh. Waduh, ini bahaya banget nih kayak gini. Berarti kamu nggak bisa memanage uang dengan baik. Nah, itu mungkin jadi problematika banyak orang terutama generasi milenial ya. Iya. Terkait bagaimana sih caranya buat nge-manage uang gitu. Haha. Terutama cewek-cewek ya Pak ya. Ini berlaku buat cewek-cewek yang udah doyan belanja online, yang udah punya m-banking di HP-nya kayak gitu. Gitu nih, jadi Tribuners ya, kalian yang udah bisa menghasilkan uang sering merasa boros nggak sih kayak kita, kayak aku dan Gilang nih contohnya. Nah, atau bahkan nggak sadar jika mengeluarkan uang untuk kebutuhan kamu sendiri. Nah, padahal tanggal gajian selalu ditunggu-tunggu nih tiap bulannya ya. Tapi di minggu kedua, kadang uang udah ludes nih. Aduh. Kok bisa udah habis sih padahal masih 2 minggu lagi gajiannya. Iya, padahal gitu. jalan masih panjang ya Pak. Kita masih butuh survive berapa hari lagi tuh ya. Betul. Gitu ya, pasti kalau udah gini nih Tribuners pusing 7 keliling, pusingnya pakai banget nggak tuh gitu. Nunggu tanggal gajian apalagi ya, kalau udah duit habis nunggu tanggal gajian tuh rasanya tuh kayak aduh, padahal 2 minggu doang tuh ya, kayak dipikirnya sebentar gitu. Tapi kalau udah nggak punya duit tuh rasanya jadi kayak 2 tahun. Nah, Tribuners mungkin sebenarnya tahu nggak sih kenapa kok duit gaji itu cepat banget habisnya. Nah, coba diingat-ingat deh. Mungkin Tribuners ngeluarin duit buat apa aja kok sampai habis, nggak tersisa gitu. Nah, kalau aku nih Pak ya, biasanya kalau disuruh inget-inget tuh pengeluarannya tuh mendadak amnesia gitu. Karena kayak saking banyaknya kita harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu kayak gitu. Nah, kita akan coba nih kasih Tribuners beberapa poin. Ini kalau setiap bulannya itu buat apa sih uang itu seharusnya gitu. Nah, poin pertama ini kenapa bisa uang cepat habis itu karena self reward yang berlebihan. Ada juga nih yang ngomong kalau ngomongnya aja self reward padahal itu untuk menutupi boros gitu kan ya. Padahal boros tapi dibungkus dengan istilah self reward. Iya, betul banget, itu saya sering terjadi gitu Pak. Nah, sehabis uang gajian turun nih Tribuners, pasti bermunculan ya dalam benak itu wishlist. Kayak gitu, barang-barang apa sih yang ingin dibeli, entah mungkin sepatu, tas, kacamata, bahkan untuk liburan gitu kan kita bisa spend money. Tapi kita nggak kurang mikir sebetulnya itu kita butuhin nggak sih. Nah, self reward itu memang penting untuk wujud apresiasi pada diri sendiri, tapi kalau kebablasan ini membuat gajinya ya cepet habis, bahkan tabungan bisa berkurang gitu. Bisa raib ya Pak ya. Nah, yang kedua nih Tribuners, ada jajan di luar. Bagi kamu nih penggemar kuliner di luar sana, kalau merasa nggak punya uang mending nggak usah jajan dulu deh gitu. Karena apa? Tanpa kamu sadari uang jajan, misal kamu jajan boba atau jajan kayak minuman-minuman yang zaman sekarang itu bisa jadi faktor penyebab utama gaji kamu cepat habis. Misalnya nih ya, kayak anak senja nih ya ngopi di kafe kayak gitu, biasanya kan habis uang 40.000 nih untuk secangkir kopi nih Pak ya. Dan kalau misalkan rutin membelinya setiap hari, bisa aja tuh 40.000 dikalikan 30 hari jadi berapa juta gitu ya. Itu malah udah jadi kebiasaan bahkan ya. Ya, betul. Nah, yang ketiga ini biasanya ada yang namanya ancaman dari barang-barang diskon. Ini mengancam stabilitas finansial. Aduh. Nah, beli barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga normal itu salah satu cara kita untuk berhemat nih ya. Namun kalau kita tidak bisa memilah mana barang diskon yang benar dibutuhkan dan mana yang karena kalap kalau lihat harga murah, itu bisa-bisa bikin pendapatan atau tabungan kita bisa jadi cepat habis. Jadi kalaupun murah, iya sih murah, tapi kembali lagi itu kita lagi butuhin nggak sih? Nah, itu yang jadi kunci adalah kebutuhan, bukan keinginan semata. Iya, harus bisa membedakan ya Tribuners ya. Nah, selanjutnya nih Memes mau ngomong tentang akun rekening bank terlalu mudah diakses. Itu juga bisa jadi pemicu kalian kehilangan banyak saldo di dalam rekeningnya gitu. Nah, tanpa kamu sadari ya Tribuners, kemudahan akses m-banking dan digital wallet membuat kita lebih boros. Apalagi seringkali digital wallet mengadakan promo diskon atau cashback yang menarik dan membuat kamu jadi lebih sering jajan gitu. Tuh. Nah, jadi kalau kita nggak bisa menahan diri dari hal-hal itu
kita bakal bisa kecolongan nih ya. Nah, kita juga bakal ngasih tahu nih ada tips ya, seperti apa sih nge-manage pendapatan bulanan. Ini dikutip dari beberapa pendapat financial planner ya, perencana keuangan. Ini ada tips yang namanya dibagi 10%, 20%, 30%, dan 40%. Iya, jadi 4 komposisi ya Pak ya? Ada 4 komposisi untuk pendapatan dari gaji atau pendapatan bulanan yang didapetin. Yang pertama nih ya Tribuners, ada yang 10% untuk sedekah gitu. Jadi 10% gaji kamu untuk zakat, infak, sedekah. Coba kamu tetap keluarkan itu per bulannya untuk tetap mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kamu sendiri gitu. Istilahnya pay your God atau hak untuk orang lain gitu. Kenapa kita harus menyisihkan uang kita untuk sedekah? Karena nantinya apa yang kita keluarkan juga kembali pada kita sendiri. Betul. Nah, kalau 10% untuk sedekah, kemudian 20% dari pendapatan ini untuk tabungan dan investasi. Nah, alokasikan nih Tribuners, 20% dari gaji bisa dialokasikan untuk menabung atau investasi. Alokasi ini bisa digunakan untuk membayar asuransi untuk melindungi diri di masa mendatang. Jadi tabungan plus mungkin ada kayak asuransi kesehatan kayak gitu bisa diambil dari 20% pendapatan. Iya betul. Yang selanjutnya nih Tribuners, ada 30% untuk cicilan dan hutang nih bagi kalian yang punya bon ya, kasbon bulanan kayak gitu. Selanjutnya untuk membayar besaran cicilan atau membayar hutang, idealnya maksimal 30% dari uang gaji, seperti membayar cicilan kendaraan maupun cicilan rumah. Artinya harus hati-hati nih, jangan sampai cicilan kita bulanannya itu di atas 30% dari pendapatan kita. Nah, kemudian 40% yang terakhir itu baru untuk biaya hidup Tribuners. Jadi sebaiknya untuk biaya hidup kita keluarkan belakangan aja. Agar apa? Agar pengeluaran yang sebelumnya bisa terpenuhi tuh. Jadi biaya hidup menyesuaikan dengan uang yang tersisa. Jadi jangan biaya hidup itu untuk pertama dulu. Kalau itu yang pertama nanti 3 komposisi yang lain itu belum tentu bisa kecapai. Iya, gitu Tribuners. Ada secuil pesan-pesan untuk menghemat gaji kamu ya, supaya tidak cepat habis dari memes dan Gilang itu tadi. Betul. Nah, kalau biar nggak bisa cepat habis ya, tips yang lain adalah perbanyak pendapatan. Betul. Kalau enggak kamu harus cari suami yang kaya. Tapi kalau yang lagi rame ini kan ada pendapatnya siapa itu, Cinta Laura di Twitter yang lagi rame trending topik hari ini juga. Ini kemarin ya, trending topik kemarin bahwasanya ada pernyataan dari Cinta Laura mengenai uang 30 juta dia tidak akan dipakainya untuk membeli tas karena dia berpikir dengan uang 30 juta itu berapa banyak orang yang bisa sekolah, berapa banyak orang yang bisa makan dengan uang segitu. Nah, ini dari Cinta Laura aja kita bisa belajar ya tentang bagaimana nge-manage uang, bagaimana tuh mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Iya, wah mulia sekali ya hati Mbak Cinta Laura ini ya gitu. Udah nih ya. Kenapa omongannya seperti itu? Ya karena kalau dia ngomong kan gitu Pak. Betul. Jadi Cinta Laura gitu kan. Cinta Laura, gak boleh mingkong ini ya. Habis kayak apa ya, ngomongnya kayak bule-bule gitu. Oke, yaudah. Semoga kita bisa ya nge-manage uang kita dengan baik supaya stabil nih kehidupan kita dan tidak terjebak dalam hutang-hutang atau mungkin kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Oke, itu tadi secuil tips untuk Tribuners. Jangan lupa untuk selalu ikuti Tribun News Podcast, follow di akun Spotify-nya dan juga simak di YouTube-nya di tribunnews.com. Kalian juga bisa komen-komen nih, bagaimana sih cara Tribuners buat nge-manage uang bulanannya. Iya, kita berbagi tips di sini Tribuners. Betul. Oke, kita jumpa lagi di program Tribun News Style yang lain. Saya Gilang. Saya juga Memes. Bye-bye.